Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang berbahagia. Sore hari ini Ibu dan Bapak mendadak yang dari teman-teman APKS Kabupaten Kota diundang untuk bergabung pada rapat checking akhir hari ini karena chat saya itu banyak pertanyaan tentang bagaimana nanti pelaksanaan simulasi dan pembimbingan P3K yang sudah kita rencanakan akan dilaksanakan mulai pekan depan 22 Februari. Ibu dan Bapak yang berbahagia, izinkan sekalian saya menyampaikan hal-hal yang pokok tentang simulasi dan pembimbingan. Nanti dilanjutkan, Pak Sabtono akan melanjutkan pimpin kegiatan ini untuk checking terakhir. Mungkin di kabupaten kota sudah atau belum persiapan nanti sejauh mana kita bisa evaluasi nanti dan persiapan pelaksanaannya. Ibu dan Bapak izin share screen dulu. Sampun Ibu dan Bapak sudah kelihatan? Sampun ya. Oke. Ibu dan Bapak yang berbahagia, ini adalah jadwal simulasi. Jadwal simulasi. Simulasi itu kita akan membagi link untuk soal Ibu dan Bapak. Jadi calon peserta seleksi P3K tahun 2021 yang sudah mendaftar itu akan mengerjakan soal simulasi. Soalnya sudah kita siapkan Ibu dan Bapak. Rencana ada 2 kali simulasi. Masyarakat lapor nih Kabupaten Kota Semarang ono. Jadi akan 2 kali simulasi Ibu Bapak. Simulasi yang pertama itu akan kita selenggarakan 2 hari. 2 hari mulai Senin 22 Februari dan 23 Februari. Jadi Senin pekan depan itu Ibu Bapak. Pekan depan. Nah, dalam 1 hari itu kita bagi begini. Jadi Jawa Tengah 35 kabupaten itu kita bagi dalam 6 korwil sesuai korwil ekskarsidenan. Nah, setiap korwil itu akan digabung dalam dibagi dalam beberapa zona. Satu contoh misalnya korwil Semarang itu ada di sana 5 zona. Nah, 5 zona ini Ibu dan Bapak, masing-masing zona itu kita plotting peserta paling banyak sekitar 3.000 karena menyesuaikan akun Zoom webinar kita yang memuat 3.000 peserta. Kami berkomitmen panitia agar semua Ibu dan Bapak bisa masuk room di webinar agar Ibu dan Bapak peserta nanti calon peserta simulasi ini bisa mengikuti dengan baik. Nah, jadwalnya seperti ini Ibu dan Bapak. Nanti jadwal akan kami share melalui bahan pertemuan hari ini yang saya sampaikan akan share melalui chat room. Dan Ibu dan Bapak bisa mengunduh dari linknya di situ. Sehingga Ibu dan Bapak di Kabupaten Kota kagungan file-file ini untuk bisa melayani teman-teman GTT dan honorer untuk berbagai pertanyaan. Senin itu kita bagi dalam 3 sesi Ibu dan Bapak. Zona Korwil Semarang itu jam 8 sampai 9.40. Setiap sesi itu sesuai dengan
plotting waktu yang kisi-kisinya sudah dirilis oleh kementerian itu 100 menit untuk 100 soal. Nanti bisa saya tayangkan kembali. Kemudian yang Korwil Padi, ada zona di 6 Padi Rembang, Kudus, Jepara, dan Blora. Ini jam yang kedua atau sesi yang kedua. Nah, demikian seterusnya terus, Ibu dan Bapak, ini Senin. Yang terakhir itu jam 13 sampai 14.40. Selasa begitu berulang, mulai jam 8 sampai 9.40 sampai nanti berakhir jam 14.40. Selesai 2 hari ini. Nah, kemudian agendanya dilanjutkan Ibu dan Bapak dengan bimbingan. Nah, bimbingan itu kita selenggarakan juga mengikuti zona, Ibu Bapak. Ya. Satu contoh misalnya zona 1 itu Kota Semarang dan Salatiga. Itu jumlah pesertanya 2.323. Pelaksanaannya ini, Ibu Bapak. Kamis 25 Februari jam 8 sampai maaf ini jamnya 2 jam Ibu dan Bapak, ini 2 jam. Saya ganti sekalian saja. Kalau pembimbingannya 2 jam. Ya, sampai jam 10.00. Ini jam yang satu ini saja yang clear. Jam 10.00 sampai jam 12.00. Terus jam 13 sampai jam 15. 15.00. Ya. Oke. Sampun. Ini begitu terus Ibu dan Bapak. Nanti Ibu dan Bapak bisa pirsani di filenya. Nah, sampai selesai. Selesai itu pada tanggal 6 Maret. Sabtu 6 Maret 2021. Jam 10 sampai jam 12. Materinya ada 4 Ibu ya. Jadi tes bakat skolastik, manajerial, sosiokultural, dan tips wawancara. Ini adalah narasumbernya, kemudian moderatornya ada di samping, hostnya ini nanti yang akan melayani Ibu dan Bapak membuka webinar Zoom-nya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah setiap jadwal ini Ibu dan Bapak, Ibu dan Bapak koordinator teknis jaga. Nanti akan saya sampaikan apa yang di kabupaten kota nanti akan dilaksanakan, apa yang akan dilakukan. Jadi jelas Ibu dan Bapak ini desain kegiatannya seperti itu. Setelah selesai bimbingan, maka akan dilaksanakan simulasi 2. Simulasi 2-nya ini nanti mulai Senin dan Selasa tanggal 8 dan 9 Maret. Sama Ibu dan Bapak sebagaimana simulasi 1 nanti ini perlu direvisi. Waktunya akan 100 menitan. 100 menitan. Sampun, makatan ini yang tentang simulasi. Berikutnya Ibu dan Bapak, saya sampaikan ini yang banyak ditanyakan ke kami tentang penyelenggaraan yang kompetensi teknis. Jadi Ibu dan Bapak, saya sampaikan bahwa materi ujiannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5
apanya? Belum tampil. Yang saja mau. Oke. Bentar. Kami takut karena suara petasan itu. Jangan nyalakan petasan dengan suara yang kencang ya. Kayak minggu apa sih? Oke. Sampun Bapak Ibu, tolong dimute dulu. Namun nampak? Ya, baik saya. Ya, materi ujian dan jadwal persiapan ini yang dirilis oleh Kemdikbud Ibu dan Pak. Jadi kompetensi teknis, bakat skolastik, manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Ini yang PGRI Jawa Tengah ya, panitia itu menyediakan soal untuk dikerjakan dan bimbingannya adalah pada tes bakat skolastik, manajerial, sosiokultural, dan tips wawancara. Nanti semua ini adalah soal-soal yang prediksi. Nah, yang kompetensi teknis ini akan diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Kota yang nanti akan melibatkan APKS dan SLCC di PGRI Kabupaten Kota. Makanya Ibu dan Bapak diatur gabung pada pertemuan ini, sehingga Ibu dan Bapak nanti bisa merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan di Kabupaten Kota. Nah, panduannya seperti ini Ibu dan Bapak. Panduannya. Ini, Ibu dan Bapak, alur kegiatannya digambarkan seperti ini. Ibu dan Bapak perlu dulu mengadakan rapat pembentukan. Ya, di rapat pembentukan tim itu nanti ada panitia, ada penyusun soal, ada narasumbernya, seperti itu. Jadi, yang berikutnya adalah disusun dulu agenda kegiatannya, karena ada 2 kegiatan. Ibu dan Bapak tetap melaksanakan simulasi dan bukan pembimbingan ya, istilahnya nanti belajar bersama begitu. Kalau kenapa kompetensi teknis itu belajar bersama? Karena ini Ibu dan Bapak, kompetensi teknis itu karakteristik soalnya berkaitan dengan mata pelajaran. Jadi konten-konten atau materi pelajaran pada setiap bidang, setiap mata pelajaran. Jadi nanti ada kompetensi teknis untuk guru SD, guru kelas, ada kompetensi teknik untuk guru fisika, guru matematika, guru bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Bahkan yang SMK itu spektrum mata pelajaran dan bidang keahliannya jauh lebih banyak dan amat beragam di setiap kabupaten kota. Maka bentuknya tidak lagi bimbingan Ibu dan Bapak. Yang kami melihat efektif itu nanti berupa belajar bersama, sinau bareng seperti itu. Nah, ini bisa difasilitasi oleh kabupaten kota mengoptimalkan program atau kegiatan APKS dan SLCC di kabupaten kota. Berikutnya, agendanya adalah penyusunan soal. Nah, penyusunan soal ini Ibu dan Bapak di kabupaten kota, PGRI kabupaten kota nanti bisa berkolaborasi dengan KKG dan MGMP di daerah masing-masing. Nah, pilihan mapelnya monggo Ibu dan Bapak. Di daftar peserta yang sudah kami kirim, itu ada mapelnya di sana. Ibu dan Bapak, panitia di daerah bisa menentukan apakah Ibu dan Bapak akan menyelenggarakan untuk semua mapel atau mapel-mapel tertentu. Kenapa? Kemungkinan pada salah satu mata pelajaran keahlian tertentu, misalnya komunitasnya di kabupaten kota itu sangat kecil. Maka kalau difasilitasi untuk belajar bareng bisa ya mereka teman-teman yang pada bidang studi atau mata pelajaran keahlian khusus itu ya berkolaborasi ya, bekerja sama, bekerja bareng-bareng atau belajar bareng dalam komunitasnya di MGMP.
itu Ibu dan Bapak yang di kabupaten kota bisa menentukan. Nanti dipetakan rumit. Fisikanya ada berapa, matematikanya berapa, Ibu dan Bapak bisa memberikan layanan sesuai dengan kondisi daerah berdasarkan data itu. Ya, berikutnya persiapan IT. Apa yang dilakukan oleh tim IT di kabupaten kota? Yang pertama, Ibu dan Bapak menyesuaikan soal-soal yang disusun itu kemudian dalam format yang Ibu dan Bapak tentukan. Tim IT tentukan. Misalnya menggunakan Google Form, maka soal-soal itu akan dialih ubah bentuknya di dalam Google Form, disalin ke dalam Google Form. Misalnya seperti itu. Yang ini untuk soal. Nah, kemudian yang kedua, ketika nanti belajar bareng tadi, sinau bareng tadi, belajar bersama tadi, nanti sudah barang tentu Ibu dan Bapak modanya kan daring ya. Nah, menggunakan platform apa? Monggo Ibu dan Bapak. Apakah pakai Zoom, apakah pakai Google Meet, atau pakai Webex atau yang lain, itu disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing Bapak. Yang tersedia apa dan Bapak Ibu guru familiar yang mana gitu. Nah, jadi nanti setiap mapel atau setiap kelompok belajar bareng itu tadi, belajar bersama tadi, ada salah satu diantaranya yang ditugasi sebagai narasumber untuk memimpin pembahasan soal-soal yang ada, yang sudah disusun sebelumnya seperti itu. Ya, jadi, nah ini pelaksanaan simulasi. Setelah simulasi maka dilaksanakan belajar bersama kompetensi teknis. Jadi kalau bentuknya bimbingan memang agak sulit Ibu dan Bapak karena jumlah atau komunitas setiap mapel di setiap kabupaten kota selain mapelnya juga tidak sama, juga jumlahnya juga berbeda. Jadi Ibu dan Bapak panitia bisa mempertimbangkan konsep model pelaksanaan untuk simulasi dan belajar bersama untuk kompetensi teknis angkatan. Yang berikut Ibu dan Bapak, hal-hal penting. Ya, ini yang saya sarikan dari apa yang tadi saya sampaikan melalui alur tadi. Nyusun tim, ya, ada panitianya, seperti itu. Saya mendapat informasi beberapa kabupaten kota sudah menyusun tim. Nah, nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Ada panitia penyusun soal, nah, narasumber, dan tim IT. Jadi, monggo nanti. Ini bisa Ibu dan Bapak melibatkan APKS, kemudian pengurus PGRI, dari sisi GTKI, KKGM, GMP di kabupaten kota masing-masing. Ya. Ini adalah satu kesempatan yang kami mendesain itu bisa kegiatan ini memberdayakan atau mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di kegiatan pengembangan keprofesian di kabupaten kota. Yang berikut, menetapkan mata pelajaran kompetensi teknis yang akan belajar bareng tadi. Jadi mungkin tidak semua, tidak apa-apa Ibu dan Bapak. Yang lain nanti didorong untuk membentuk kelompok sendiri. Kemudian Ibu dan Bapak perlu pengelompokan peserta berdasarkan mata pelajaran. Ya, monggo ini datanya kami sertakan, data pendaftarnya. Kemudian menyusun soal kompetensi teknis sebagaimana tadi saya tayangkan, itu soalnya 50 Ibu Bapak, 50 soal, waktunya 60 menit. Kemudian menyusun jadwal simulasi dan belajar barengnya agar bisa dikomunikasikan nanti, karena ada beberapa tentu mata pelajaran yang akan dilaksanakan. Ya, menetapkan platform media online yang akan dikerjakan, yang akan digunakan untuk mengerjakan simulasi, apakah pakai Google Form atau pakai platform yang lain.
Kemudian Ibu dan Bapak juga share link soal simulasi. Lalu Ibu dan Bapak sebelum dilaksanakan karena teman-teman mengerjakan Google Form untuk soal-soal simulasi, maka perlu para tim narasumber yang nanti memfasilitasi belajar bareng itu untuk membuat semacam analisis sederhana dari respon simulasi. Artinya dipetakan pada konsep-konsep mana sebagian besar peserta masih lemah penguasaannya. Nah, itu nanti yang akan Ibu dan Bapak akan saling sharing di belajar bareng bagaimana pemecahan masalah-masalah yang sebagian besar itu masih persepsinya belum benar. Ya, berikutnya dilaksanakan belajar bersama secara online dipandu oleh narasumber. Platform medianya monggo disepakati apakah pakai Zoom meeting atau pakai yang lain. Ibu dan Bapak, tentang pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan dan simulasi belajar bersama yang kompetensi teknis ini sepenuhnya diatur oleh PGRI Kabupaten Kota. Kami ngaturnya jadwal sudah memperkirakan. Jadi nanti kalau pelaksanaan tesnya yang di kementerian itu jadi bulan April, maka kegiatan yang di provinsi selesai tanggal 9 Maret. Maka Ibu dan Bapak pengurus atau panitia di kabupaten kota bisa mengagendakan setelahnya. Masih cukup waktu sampai dengan akhir bulan Maret. Yang berikutnya, mitra kolaborasinya, artinya siapa yang akan diajak kerja bareng untuk menyusun soal dan melakukan fasilitasi belajar bersama tadi. Itu bisa IGTKI, KKG, MPMP, dan mata pelajaran terpilih di semua jenjang yang akan disimulasikan. Jadi untuk hal ini Ibu dan Bapak monggo didiskusikan. Prinsipnya kita melayani ya sesuai dengan potensi yang ada. Tidak harus semua mapel diselenggarakan. Ya. Kemudian Ibu dan Bapak, apa keterlibatan mitra kolaborasi? Tentu pengurus kabupaten kota panitia kan tidak mungkin semua mapel ada gabung di sana. Nah, tentu perlu bermitra dengan MPMP dan KKG atau kelompok-kelompok organisasi profesi yang ada di daerah untuk menyusun soal dan menjadi narasumber belajar bersama itu. Jadi ini sepenuhnya nanti panitia yang di daerah yang. Ibu dan Bapak, beberapa hal yang perlu disampaikan adalah ini karena kita semuanya online, Ibu dan Bapak, online. Maka ada potensi-potensi yang kemungkinan tidak kita harapkan. Yang agak riskan memang ada link, Ibu dan Bapak, linknya. Maka kami sampaikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, link simulasi dan bimbingan akan dibagikan melalui koordinator teknis di kabupaten kota sehari sebelum pelaksanaan. Jadi saat ini panitia sudah punya grup WA, Ibu dan Bapak, grup WA. Grup WA sedang akan sedang direncanakan untuk membuat grup WA menggunakan fasilitas WA blasting itu nanti. Sedang kita rencanakan. Yang sudah ada Telegram, yang sudah Telegram dan jaringan yang koordinatornya panjenengan. Jadi Ibu dan Bapak yang bergabung atas rekomendasi dari pengurus kabupaten kota, ini yang saat ini ikut rapat itu yang nanti akan menjadi koordinator teknis. Oleh karena itu kemarin kita agak sedikit persyaratkan yang paham menguasai IT seperti itu. Ya. Nah, nanti Ibu dan Bapak bisa kembali berembuk dengan teman-teman di daerah untuk melengkapi panitia ini. Nah, nanti kita bagikan
melalui grup WA, grup Telegram, maupun melalui jaringan panjenengan, melalui panjenengan. Nah, titik rawannya adalah, Ibu dan Bapak, ketika karena sudah terjadwal, ya, simulasi sudah terjadwal. Misalnya, Kota Semarang simulasinya tanggal 22, sesi yang pertama. Kemudian di-share peserta. Ada peserta yang kemudian memberikan kepada temannya, kepada link itu dibagikan kepada temannya di lain daerah atau bahkan di provinsi lain misalnya. Nah, ini yang menyulitkan Ibu dan Bapak. Maka nyuwun agar nanti dipahamkan agar link itu tetap dimiliki sendiri, tidak dibagikan kepada teman yang lain, kecuali teman-teman itu memang sudah terdaftar sebagai peserta simulasi, ya sebagaimana daftarnya ada di panjenengan. Misalnya karena informasinya tidak merata, kemudian WA Ibu dan Bapak bisa cek koordinator. Beliaunya, saya kenal beliaunya di Kabupaten Semarang misalnya, atau di kota lain, dan masuk peserta, Pak saya belum dapat linknya, saya terdaftar di nomor sekian misalnya. Ibu dan Bapak kalau yakin bahwa yang beliau memang terdaftar, bisa diberikan linknya. Ini yang kita perlu berdisiplin Ibu dan Bapak tentang hal ini. Nah, link simulasi dan bimbingan akan dibuka sesuai jadwal. Karena padat Ibu dan Bapak. Yang simulasi dari satu sesi 2, sesi 3 itu hanya berselang sekitar setengah jam ya. Kita memang perlu sedikit jeda waktu untuk mengatur peserta ya, setengah jam. Bahkan yang simulasi berlanjut, yang bimbingan berlanjut jam 8 sampai 10, 10 sampai 12, jam 13 sampai jam 15 berlanjut. Sehingga kalau linknya itu rembes atau akan bocor Ibu dan Bapak pada saat bimbingan, maka potensinya Ibu dan Bapak yang sudah mendaftar malah tidak bisa masuk ke dalam webinar room-nya. Sekalipun kita memang menyediakan melalui streaming YouTube ya. Tapi kan jadi kecewa ya. Yang tidak terdaftar karena dapat bocoran atau rembesan tautan linknya bisa masuk, sementara yang sudah mendaftar karena room-nya sudah penuh nggak bisa masuk, luber ke streaming YouTube. Jadi ini yang perlu kita jaga. Dan Ibu dan Bapak nyuwun pangapunten untuk mereka yang tidak bisa gabung, terutama saat mengerjakan soal ya. Kalau saat bimbingan nggak bisa masuk, bisa lewat streaming YouTube. Nah, saat simulasi itu yang agak krusial karena itu mengerjakan soal. Terlambat masuk link, kita tidak bisa memperpanjang waktunya, memberikan perpanjangan waktu karena jadwalnya terus berjalan untuk sesi berikutnya. Ya, kemudian koordinator teknis akan membagikan link sesuai dengan peserta yang dari panitia PGRI Jawa Tengah, membantu. Karena apa Ibu dan Bapak? Yang di Telegram itu grupnya umum Ibu dan Bapak, semua peserta. Dan saat ini baru sekitar 35 ribuan ya, kurang sedikit yang bergabung, padahal pesertanya 63 ribu. Jadi pasti nanti jaringan untuk bagi link tidak hanya dari grup WA saja. Yang di grup WA pun itu perlu berdisiplin diri untuk menggunakan link yang ada. Ya, demikian juga yang nanti kita rencanakan menggunakan WA blasting itu. Jadi peran Ibu dan Bapak koordinator teknis di kabupaten kota itu menjadi sangat penting dalam format kegiatan yang berkolaborasi atau gotong royong ini. Maka Ibu dan Bapak, kalau kami menyarankan Ibu dan Bapak nanti tidak sendirian. Ibu Bapak koordinator, tapi Ibu dan Bapak punya tim beberapa orang yang nanti standby untuk
membantu peserta yang belum dapat link atau ada permasalahan kepesertaan. Ya, kemudian yang terakhir, nah ini dia tadi sudah saya sampaikan, mohon agar diingatkan para peserta tidak membagikan link kepada siapa. Nah, yang masih banyak ditanyakan kepada kami, Bapak, tentang teman-teman yang masih ingin bergabung ikut, tapi kemarin dulu tidak sempat mendaftar atau tidak bisa masuk karena sudah terlanjur ditutup. Sebenarnya link pendaftaran kemarin dulu sudah kita buka 6 hari, Bapak. Tapi masih ada juga yang tertinggal informasi, sudah pasti. Nah, bagaimana layanan untuk mereka? Sudah barang tentu kalau ikut simulasi itu sudah tidak bisa itu, Bapak. Sudah tidak bisa. Tetapi kalau ikut bimbingan itu bisa melalui streaming YouTube. Saya juga selalu sampaikan seperti itu. Nah, cuman kalau mereka pengen lihat tipe soalnya setelah semuanya selesai nanti tanggal 9 Maret ya, boleh, kami berencana akan membagikan link soalnya ke kabupaten kota untuk bisa dipelajari bagi teman-teman yang tidak sempat gabung. Kenapa? Karena sifatnya memang Ibu dan Bapak ini ya bukan kalau saya kita menamakan simulasi itu bukan tryout ya, tapi bimbingan ya. Jadi mengenalkan tipe-tipe soal yang sudah kami prediksi tentu saja. Pencermatannya luar biasa Ibu dan Bapak. Jadi kami mencermati tren-tren soalnya itu, kami cermati betul. Mudah-mudahan itu nanti bermanfaat. Ibu dan Bapak, itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir adalah, nah ini yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu calon peserta kalau ada yang mereka tanya supaya nggak salah ekspektasi seperti itu. Ketika nanti Ibu dan Bapak men-skor atau lihat skornya, kemudian merasa, wih ini aku lulus ini. Bukan Ibu dan Bapak. Semua yang kita sajikan untuk Ibu dan Bapak adalah itu prediksi sifatnya. Prediksi untuk latihan. Untuk pembekalan bagi Ibu dan Bapak. Juga format-format Google Form itu kita yang memformat. Nanti yang sesungguhnya kementerian pasti tidak menggunakan cara yang seperti itu. Pasti akan menggunakan LMS yang sudah di sistem sedemikian rupa. Itu soal ya pasti itu prediksi ya, ini yang kita sajikan. Dua, formnya seperti itu. Jadi kalau waktunya kita simulasikan sesuai dengan petunjuk. Nah, ini yang perlu juga disampaikan agar nanti tidak banyak pertanyaan atau tidak ada banyak komplain. Nah, ternyata yang diselenggarakan PGRI Jawa Tengah tidak seperti aslinya, ya memang bukan, memang tidak seperti aslinya. Ya artinya kalau yang aslinya ya masih dikembangkan atau ada di kementerian ya. Dan ini kita selenggarakan sebagai satu bentuk komitmen PGRI Jawa Tengah untuk melayani Ibu dan Bapak GTT, PTT, dan guru honorer. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu Ibu dan Bapak penjelasan dari kami. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah chat ke saya maupun di grup Telegram Ibu dan Bapak menjelang hari-hari pelaksanaan. Di WA grup saya di Telegram hampir terus-menerus. Jam 3 pagi masih ada yang ngechat, di subuh masih ada yang ngechat. Tidak apa-apa Ibu dan Bapak, sepanjang bisa dilayani, mudah-mudahan bermanfaat. Dan satu hal Ibu dan Bapak, terima kasih Ibu dan Bapak segenap panitia dan Ibu dan Bapak yang di kabupaten kota ikut kita gabungkan untuk kerja bareng perhelatan besar ini, 63.000. Ini gimana ini Pak Sartono bisa masuk rekor apa itu? Kok bukan murid sekarang apa? Leprin ya.
print atau enggak. Nah, gitu. Begitu Ibu dan Bapak dari saya, dan saya serahkan kembali kepada Pak Sabtono. Ibu dan Bapak nanti bisa memanfaatkan chat kalau ada pertanyaan atau raise hand. Setelah kita akan mendengar laporan dari seksi-seksi, dan Ibu dan Bapak sharing dari kabupaten kota apa yang sudah disiapkan di kabupaten kota. Mungkin ada yang sudah, tapi juga ada yang belum. Nanti kita bisa evaluasi dari itu. Matur nuwun, selamat bekerja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi pekerjaan kita dan sukses semuanya. Tidak lupa salam sehat panjenengan dan keluarga besar PGRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung selaku Ketua Panitia